Pemirsa, saat ini tengah berlangsung konferensi pers di kantor BKPM terkait menanggapi pidato RAPBN tahun 2016 dan segera kita simak berita selengkapnya. Bapak Presiden, mungkin secara singkat bisa saya summary-kan bahwa RAPBN 2016 adalah RAPBN yang difokuskan untuk daerah dan masyarakat yang kurang beruntung. Jadi ada penekanan kita memberikan transfer ke daerah yang besar dan juga mendorong pertumbuhan yang berkualitas melalui upaya membantu keluarga yang tidak mampu atau yang kurang beruntung. Nah, tadi Pak Menteri Bappenas sudah menyampaikan mengenai beberapa target pembangunan yang harus dicapai dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Gini ratio maupun indeks pembangunan manusia. Ya, itu angka-angka yang juga sudah dibicarakan dengan DPR pada waktu pembicaraan pendahuluan. Kemudian, asumsi dasar yang disusun itu mengikuti perkembangan terkini dan prospek ke depan. Ya, contohnya pertumbuhan ekonomi yang 5,5%. Jadi intinya kita bicara APBN 2016, APBN tahun depan. Ya, jadi kita tidak bicara kondisi hari ini, kita bicara kondisi tahun depan. Nah, disinilah kita mencoba mencari asumsi yang serealistis mungkin tanpa meninggalkan tentunya optimisme. Kemudian defisit anggaran tahun 2016 tetap pada tingkat yang sustainable, yaitu 2,1% dari PDB, yang kalau dibandingkan dengan outlook defisit anggaran 2015 yang 2,2%, maka 2,1% ini masih lebih rendah. Penerimaan perpajakan kami dasarkan kepada outlook dari penerimaan tahun 2015, di mana pertumbuhan penerimaan perpajakan dibandingkan outlook tersebut adalah 14,5%. Jadi yang kita cari atau kita jadikan baseline bukan lagi target penerimaan pajak 2015, tapi outlooknya yang kami sudah sampaikan waktu itu kemungkinan shortfall 120 triliun, kemudian tumbuh sebesar 14,5% untuk tahun 2016. Kemudian yang paling penting, dan ini penting sekali untuk dicatat, untuk pertama kalinya transfer ke daerah dan dana desa lebih besar daripada belanja kementerian lembaga. Dengan kata lain, Indonesia sudah menerapkan desentralisasi fiskal yang sebenarnya. Karena yang benar adalah apabila kewenangan diserahkan kepada daerah sebagian besar, maka harus diikuti dengan transfernya, dengan dananya. Nah, sekarang atau di tahun 2016, transfer ke daerah dan dana desa itu sudah lebih besar daripada belanja KL. Ya, nanti kita lihat contohnya. Ya. Nah, kemudian kami langsung ke asumsi, ya, asumsi halaman 13. Nah, ini tadi asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi bahan pembahasan dalam APBN. Pertumbuhan ekonomi 5,5%. Nah, tadi sebagian sudah yang nanya kenapa pertumbuhan ekonominya tetap tinggi di atas 5%. Pertama yang harus saya sampaikan, kita melakukan estimasi pertumbuhan ini berdasarkan tentunya data hari ini, perkiraan hari ini. IMF melalui World Economic Outlook bulan Juli kemarin membuat prediksi bahwa ekonomi 2016 global itu